Isabella habis dihidupin dimatiin lagi. Selamat pagi, Pak. Sudah terima kasih Kak Esa yang sudah melakukan perekaman. Ya, silahkan kelompok untuk mempersiapkan diri. Jessica dan Isabella sudah melakukan. Boleh langsung dimulai ya, Pak? Belum saya buka kok. Oh iya. Ya, sekali lagi selamat pagi untuk semuanya. Hari ini kita akan melakukan perkuliahan risk assessment 2 dengan materi inherent risk dan control risk. Hari ini presentasi akan dilakukan oleh Isabella dan Jessica. Ya, untuk para penyaji silahkan on cam untuk melakukan penyajiannya. Ya, nanti kelompok penyaji akan memandu kita dalam perkuliahan hari ini, memimpin doa, terus kemudian melakukan presentasi, memimpin diskusi, dan yang bagian terakhir menyerahkan kembali ke saya untuk ya mungkin ada beberapa tambahan dan simpulan yang bisa melengkapi perkuliahan hari ini. Ya, silahkan pada kelompok untuk melakukan presentasinya. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, mari kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Baik. Selamat pagi Pak dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya dan Jessica akan mempresentasikan mengenai hasil kerja kelompok kami, yaitu inherent risk dan control risk. Mungkin Jessica bisa langsung mulai presentasi. Untuk kita akan membahas 3 hal. Yang pertama yaitu risiko audit, inherent risk, dan control risk. Yang pertama untuk risiko audit. Menurut SA seksi 312 PSA nomor 25, inherent risk itu risiko audit adalah risiko yang timbul karena auditor tanpa disadari tidak memodifikasikan pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. 3 unsur penyebab risiko audit. Yang pertama yaitu inherent risk atau risiko bawaan. Risiko bawaan adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat pengendalian yang terkait. Kemudian yang kedua terdapat control risk atau risiko pengendalian. Risiko pengendalian adalah risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern entitas. Kemudian yang ketiga terdapat detection risk atau risiko deteksi. Risiko deteksi adalah risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Kemudian langkah yang dapat dilakukan untuk mengukur risiko audit adalah yang pertama, kantor akuntan publik pada umumnya telah mematok besaran angka presensi audit risk atau risiko audit yang bisa diterima atau biasanya tidak lebih dari 10%. Yang kedua, penentuan besaran inherent risk dan control risk. Inherent risk dapat diukur dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal, sedangkan control risk diukur dengan menilai desain sistem pengendalian internal perusahaan yang diaudit. Kemudian yang ketiga, menentukan DR dengan menggunakan persamaan, sehingga menjadi DR sama dengan AR atau DR sama dengan AR per IR dikali CR.
Kemudian selanjutnya yaitu ada inherent risk atau risiko bawaan. Nah, risiko bawaan ini terjadi ketika ada akun-akun yang rentan terhadap salah saji material. Nah, inherent risk ini dinilai dari kemungkinan terjadinya salah saji yang material dalam satu segmen tanpa mempertimbangkan pengendalian internal yang ada. Nah, risiko bawaan ini meliputi suatu ketentuan saldo rekening atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material, dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan dan prosedur struktur pengendalian internal yang terkait. Next. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi? Yang pertama itu ada sifat bisnis terkait. Nah, sifat bisnis terkait ini apa? Misalnya gini, pabrik peralatan elektronik, nah itu memiliki kemungkinan persediaan yang usang itu lebih besar daripada pabrik baja. Nah, seperti itu. Atau misalnya kalau kita lihat perusahaan kertas nih, ketika kita lihat dengan tren industri kan sekarang perkembangan teknologi itu canggih sehingga orang-orang lebih beralih ke era digital dan tidak menggunakan kertas lagi. Nah, itu termasuk risiko yang terkait dengan sifat bisnisnya. Kemudian juga apabila dalam suatu jenis bidang usaha itu muncul banyak-banyak perusahaan pesaing yang menjadi apa ya? Menjadi mengurangi pendapatan dari perusahaan itu. Kemudian ada yang kedua yaitu temuan audit sebelumnya. Nah, temuan salah saji dalam audit sebelumnya itu kemungkinan akan ditemukan kembali ketika penugasan audit berjalan. Nah, sehingga itu akan menjadi bahan pertimbangan untuk memperhitungkan risiko bawaan. Kemudian yang ketiga ada kompleksitas pengakuan pendapatan. Ini terjadi ketika misalnya klien menggunakan perhitungan untuk mengakui pendapat, misalnya kalau kita tahu di akuntansi keuangan lanjutan itu kan ada perhitungan pendapatan yang kontrak atau yang biasanya tuh lebih dari 1 tahun gitu pengakuannya. Nah, itu kan perhitungannya bersifat kompleks, ya, sehingga bisa diperhitungkan sebagai risiko bawaan. Biasanya ini ada di perusahaan real estate dan sejenisnya. Kemudian yang keempat ada kesulitan pengauditan transaksi. Ini juga muncul ketika ada akun yang sifatnya estimasi, misalnya penyisihan untuk piutang pelanggan. Nah, itu kan sifatnya subjektif gitu. Next. Kemudian untuk control risk adalah memungkinkan bahwa laporan keuangan salah saji secara material karena kegagalan dalam sistem pengendalian internal perusahaan atau SPI. Kelemahan sistem pengendalian internal dikarenakan desainnya yang lemah atau pelaksanaannya yang tidak sesuai desain ataupun tidak mampu mencegah potensi salah saji material dan penggelapan. Kemudian faktor yang mempengaruhi control risk yang pertama memiliki struktur organisasi dan pembagian tugas yang tidak jelas sehingga setiap departemen tidak melakukan tugasnya dengan baik. Kemudian yang kedua, pengawasan manajemen terhadap operasional lemah sehingga dapat terjadi kesalahan atau kecurangan. Kemudian tidak memiliki auditor internal dan komite audit sehingga untuk laporan keuangan dapat terjadi fraud. Kemudian sistem pengendalian internal lemah atau tidak efektif. Kemudian untuk studi kasus, Isabel dapat share screen atlasnya. Iya, just stop share dulu. Mungkin. Sebentar.
Ini merupakan menunya Atlas. Jadi kami akan membahas dari inherent risk-nya. Jadi dari formulir yang A240 ini. Jadi kalau dibuka ada nama KAP, nama HP, nama klien, alamat, tahun buku, indeks, lain. Terus kemudian di bawahnya ini ada faktor-faktor yang menjadi pertimbangan identifikasi dan penilaian risiko. Nah, akun-akun yang terdampak ini diisi secara otomatis. Jadi ketika ingin memunculkan ini berarti kita harus mengisi dari kertas A230. Nah, mohon maaf, kesalahan teknis. Nah, di sini ada formulir yang harus diisi. Misalnya kalau kita buka pemahaman lingkungan bisnis ini. Nah, ini kan ada berbagai faktor-faktor yang menjadi pertimbangan. Misalnya ini tren industri sejenis seperti yang saya jelaskan. Misalnya ada toko ATK baru yang menjadi pesaing. Nah, itu nanti akan mempengaruhi ke penurunan penjualannya. Kemudian akun-akun yang terdampak yaitu penjualan barang dagang dan piutang usaha. Kemudian ini ada kondisi perekonomian nasional, misalnya ada inflasi, itu nanti akan mempengaruhi ke naiknya harga bahan baku. Kemudian akun yang terdampak yaitu persediaan, beban pokok pendapatan. Ini bisa di drop down, dipilih akunnya. Kemudian ada amandemen perubahan SAK atau perubahan SAK, peraturan perubahan, kemudian ada perkembangan teknologi, ada siklus alam juga, misalnya ada kelangkaan atau karena bahan baku yang berasal dari alam, kemudian ada ketersediaan dan biaya energi. Kemudian kalau kembali, misalnya ada juga pemahaman dan penyusunan laporan keuangan. Nah, ini di bawahnya ada penguraian prosesnya. Jadi penyiapannya, siapa yang menyiapkan, terus bagaimana bentuk pengendaliannya terhadap prosesnya itu, kemudian apakah relevan terhadap audit, kemudian ada identifikasi salah saji, kemudian akun-akun yang terdampak itu bisa dipilih di drop down. Di bawah itu ada personel entitas yang terlibat penyusunan laporan keuangannya. Nah, itu kalau kita lihat di inherent risk-nya itu akan terisi otomatis di kotak-kotaknya ini. Kemudian kalau kita beralih ke bawah, ini ada financial statement level. Ini bisa dicentang apa faktor yang menjadi pertimbangannya. Kemudian dipilih di drop down-nya apakah risikonya itu tinggi, medium atau sedang, terus apakah rendah, kemudian bagaimana respon auditornya. Yang kita ke bawah lagi, itu ada tingkat akunnya. Jadi akun-akun ini sudah terisi berapa saldonya, kemudian terisi otomatis apakah ini termasuk akun yang bisa material atau tidak material. Terus apa dari yang kolom-kolom ini selanjutnya ini itu kita isi apakah misalnya kalau kas dan secara kas itu apakah transaksi yang sering terjadi atau tidak, terus ada kas salah saji dari periode lalu, itu diisi semua, bisa dipilih di drop down-nya, ya atau tidaknya. Kemudian yang rentan terhadap fraud risk ini terisi secara otomatis dari pilihan-pilihan kita sebelumnya. Kemudian likelihood of risk occurring ini seberapa besar kemungkinan terjadinya risikonya ini, apakah sering atau tidak. Kemudian magnitude-nya ini seberapa besar dampak kerugiannya gitu, bisa diisi high atau low-nya. Kemudian yang inherent risk-nya ini akan terisi secara otomatis.
yang termasuk risiko signifikannya juga terisi secara otomatis. Kemudian faktor risiko lain signifikan lainnya itu kita isi ada atau tidaknya, terus kemudian kita jelaskan di kolom sebelahnya apakah termasuk yang mana yang termasuk faktor signifikan risiko signifikan lainnya. Mungkin itu kalau penjelasan dari risiko inheren. Bisa dilanjutkan Jessica. Kemudian saya akan membahas tentang studi kasus untuk control risk. Untuk pengisian control risk dapat kita lihat di sini A250. Kemudian ini akan diisi sesuai dengan data sebelumnya. Untuk tahap pelaksanaannya terdapat 6 indeks. Ya, yang pertama ada entity level, uraian siklus penjualan, piutang usaha dan penerimaan, uraian siklus pembelian persediaan hutang dan pengeluaran, uraian penyimpanan dan pengendalian kas, uraian penggajian, dan uraian penggunaan persediaan produksi. Kemudian kita akan mengisi pada A250.1. Data-data ini sudah diisi secara otomatis. Kemudian untuk pada tingkat ini efektivitas pengendalian internal dapat dilihat dengan menggunakan kerangka Kusuh terhadap 5 komponen yang dapat kita lihat di sini. Yang pertama ada lingkungan, proses penilaian risiko, aktivitas pengendalian informasi dan komunikasi, pemantauan dan pengendalian. Kemudian ini akan diisi apakah memadai atau tidak. Kemudian perusahaan tidak memiliki, kemudian jika tidak memadai maka perusahaan dapat diberi keterangan seperti di contoh. Selanjutnya, berdasarkan penilaian seluruh komponen pengendalian tersebut, auditor harus mengisi terkait defisiensi dan pengendalian. Dua hal ini, apakah dari pemohon di atas dapat teridentifikasi defisiensi dalam pengendalian internal dan apakah secara individual atau gabungan terindikasi defisiensi yang signifikan. Kemudian jika terdapat defisiensi signifikan, maka auditor harus melanjutkan dengan melengkapi kertas kerja A2701 dengan mengeklik yang tadi itu sebentar. Dengan mengeklik yang ada di sini. Proses aktivitas bisnis utama. Kemudian kesimpulannya juga diisi. Kemudian kita pindah ke uraian siklus penjualan, piutang usaha dan penerimaan kas. Kertas kerja ini digunakan untuk mengidentifikasi pengendalian internal atas suatu siklus yang telah auditor pilih dalam proses bisnis dan pengendalian, serta pelaporan keuangan kertas kerja A230.3, proses aktivitas bisnis utama. Untuk mengisi siklus ini secara otomatis ya yang di sini. Kemudian terdapat frekuensi harian atau kemudian ada identifikasi risiko, ini adalah contoh isinya. Kemudian auditor harus mengisi identifikasi risiko dan apa mungkin salah atau what can go wrong seperti yang ada di tabel ini diisi secara manual sesuai dengan pertimbangan profesional audit. Ini adalah contohnya pengisiannya. Kemudian mengidentifikasi aktivitas pengendalian yang relevan dengan siklus tersebut secara umum dan dapat diisi dari pilihan drop-down. Kemudian ini adalah pelaksanaan aktivitas pengendaliannya. Dapat diisi secara manual. Ini. Kemudian mengobservasi pelaksanaan aktivitas pengendalian di lapangan dan menilai kesesuaian dengan standar operating procedure atau SOP-nya. Auditor kemudian menuliskan dokumentasi yang diperoleh dalam proses pengendalian tersebut. Kemudian ini adalah
bentuk dokumentasinya. Kemudian auditor menentukan akun yang terkait dengan pelaksanaan aktivitas pengendalian tersebut pada kolom akun terkait. Akun akan secara otomatis muncul dalam dropdown sesuai dengan format laporan keuangan yang telah dipilih. Ini adalah isinya. Kemudian dari hasil analisis tersebut, selanjutnya auditor menentukan apakah akan mengandalkan pengendalian yang ada di kolom asersi terkait dan mengandalkan pengendalian. Ini diisi secara. Kemudian analisis TOC untuk menentukan apakah aktivitas pengendalian efektif atau tidak efektif. Kolom result akan terisi secara otomatis sesuai dengan pilihan dan terhubung dengan link penilaian risiko pengendalian pada kertas kerja A.2.26 260 risiko salah saji material. Ini diisi secara manual, kemudian hasilnya akan secara otomatis muncul. Sebentar ya, sinyalnya jelek. Seperti itu bagaimana cara pengerjaan kontrol risk. Saya akan kembalikan ke Isabel untuk sesi selanjutnya. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami akan buka sesi tanya jawab. Kami akan membuka 2 sesi dengan masing-masing sesi 4 penanya. Mungkin bisa raise hand yang ingin bertanya. Baik, untuk penanya pertama mungkin Shalina bisa on mic. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Selina dengan NIM belakang 36. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan override management? Terima kasih. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya Samuel. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Samuel Kasmawinata dengan NIM 12.121. Saya mau bertanya pada kelompok. Menurut kelompok, bidang usaha apa yang memiliki risiko bawaan yang tinggi? Terima kasih. Baik, terima kasih Samuel. Kemudian selanjutnya Henvita. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Henvita dengan NIM 12.19.113.
saya ingin bertanya, dalam bentuk apa mendokumentasikan risiko yang dinilai itu? Terima kasih. Oke, terima kasih, Anvita. Dan selanjutnya ada Anita. Di kolom chat. Iya, oke. Mungkin teman-teman bisa memberikan waktu sebentar untuk kami berdiskusi.
Baik, kami akan menjawab pertanyaan yang sudah ada. Saudari Jessica akan menjawab pertanyaan dari Envita dan Anita. Ya, untuk pertanyaannya Anita, untuk contoh tentang bagaimana auditor mempertimbangkan penilaian atas risiko yang diidentifikasi. Penilaian atas risiko yang diidentifikasi, auditor dapat mempertimbangkan 2 atribut mengenai risiko. Yang pertama, berapa besarnya peluang terjadinya salah saji dalam laporan keuangan. Kemudian, berapa besaran dampak moneternya jika risiko itu menjadi kenyataan. Untuk peluang terjadinya salah saji, berapa probabilitas risiko itu terjadi. Auditor dapat mengevaluasi probabilitas ini dengan sederhana, yakni apakah probabilitasnya tinggi, sedang atau rendah, atau juga dapat memberikan skor dalam bentuk angka, misalnya antara 1 sampai dengan 5, di mana skor yang lebih tinggi mengartikan peluang terjadinya lebih besar. Yang kedua, besaran atau dampak moneter jika risiko terjadi. Jika risiko ini memang terjadi, berapa besar dampak moneternya? Pendapat mengenai hal ini harus dinilai terhadap suatu jumlah tertentu sebagai acuan. Jika tidak, orang yang berbeda atau dengan angka material yang berbeda dalam benaknya bisa berkesimpulan yang berbeda. Untuk tujuan audit, angka yang ditetapkan berhubungan dengan apa yang merupakan salah saji material dalam laporan keuangan secara menyeluruh. Penilaian ini dievaluasi secara sederhana sebagai tinggi, sedang, atau rendah, atau dengan memberikan skor dalam bentuk angka, misalnya 1 sampai dengan 5, di mana skornya lebih tinggi, berarti besar risikonya lebih tinggi pula. Bagaimana, Anita? Halo, Anita? Oh, iya. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Henvita. Bagaimana dalam bentuk apa dokumentasi risiko yang dinilai? Dokumentasi itu bisa dalam bentuk memo, bentuk cerita atau naratif, atau juga daftar risiko. Daftar risikonya dapat dilihat di buku. Nanti kalau Henvita mau lihat contohnya atau teman-teman mau lihat contohnya, saya bisa fotokan. Seperti itu. Bagaimana, Henvita? Baik, terima kasih, J. Oke, kemudian saya kembalikan ke Isabel. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Selina. Apa yang dimaksud override management? Jadi override management ini kan ada di bagian financial statement level, itu kan dia ada di kertas A237. Nah, override management ini apa? Override management ini merujuk pada kemampuan manajemen untuk memanipulasi catatan akuntansi sehingga laporan keuangan yang dihasilkan itu menyesatkan. Nah, apa alasan-alasannya? Bisa jadi untuk keuntungan keuangannya, jadi mungkin menaikkan laba atau bagaimana, atau mungkin penghindaran pajak, seperti itu. Apakah sudah jelas, Saudari Shelina? Baik, terima kasih kelompok. Oke, sama-sama. Kemudian selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Samuel. Menurut kelompok bidang usaha apa yang memiliki risiko keuangan yang tinggi? Setiap bidang usaha pasti punya tingkat risikonya masing-masing ya. Tapi menurut kami, mungkin perusahaan yang risiko keuangannya cukup besar itu mungkin perusahaan keuangan. Karena perusahaan keuangan itu kan seperti yang kita tahu dia itu sensitif terhadap perubahan, misalnya perubahan kurs mata uang, terus perubahan tingkat suku bunga. Kemudian aset-asetnya dia itu kan juga termasuk aset yang liquid gitu ya. Nah, mungkin itu sih karena kalau kita lihat juga perbankan kan juga dipengaruhi sama teknologi ya, karena teknologi sekarang berkembang, terus kemudian juga semakin banyak perusahaan-perusahaan yang sejenis keuangan gitu yang muncul sekarang. Apakah sudah menjawab, Samuel? Sudah, terima kasih kelompok. Oke, kemudian kita beralih ke sesi pertanyaan yang kedua. Dibuka untuk 4 penanya selanjutnya. Yang sudah tanya mungkin bisa di lower hand.
Baik, Saudari Vidya, mungkin bisa menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Vidya Paramita dengan NIM 1219-126 ingin bertanya kepada kelompok. Mungkin kelompok bisa menjelaskan bagaimana cara menurunkan risiko deteksi. Bagaimana kelompok, apakah sudah jelas pertanyaannya? Terima kasih. Sudah jelas, terima kasih. Dan selanjutnya ada Saudari Irin, bisa open mic. Baik, terima kasih kelompok atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya Iren dengan NIM 1219-114 ingin bertanya, bagaimana menghubungkan risiko dengan kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan? Terima kasih. Oke, terima kasih. Kemudian yang terakhir ada Kak Esa. Silakan, Kak. Oke, Kak Esa sudah bertanya di chat. Kelompok kami minta waktu sebentar untuk berdiskusi.
Baik, kami akan mencoba menjawab pertanyaannya. Untuk Saudari Jessica akan menjawab pertanyaannya Kak Eza dan Irin. Dipersilakan. Untuk pertanyaannya Iren, bagaimana menghubungkan risiko dengan kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan? Auditor dapat mendokumentasikan di bagian saldo akun, jenis transaksi, dan disclosure yang material dalam laporan keuangan. Terus kemudian untuk setiap sumber risiko yang diidentifikasi diberi tanda apakah sifatnya berhasif terhadap laporan keuangan secara keseluruhan atau hanya terbatas pada area disclosure dan asersi tertentu dalam laporan keuangan. Seperti itu. Bagaimana Irene? Baik, terima kasih kelompok. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Esa. Apakah setiap perusahaan memiliki TCWG dan SPI? Kalau tidak punya di atasnya diarahkan kemana? Kalau punya maka akan diarahkan ke form A2701 dan A2702. Kalau tidak punya aplikasinya maka tidak ada proses selanjutnya. Asumsi dari kelompok kami jika perusahaan berskala besar maka pasti akan memiliki TCWG dan SPI. Bagaimana Kak Esa? Kak Esa bisa jawab di komen kalau oh ya. Terima kasih Kak Esa. Kemudian saya akan kembalikan ke Isabel. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Vidya. Bagaimana cara menurunkan risiko deteksi? Risiko deteksi ini bergantung pada fungsi efektivitasnya prosedur auditnya. Jadi, kalau risiko bawaan dan risiko pengendalian itu kan lebih terkait sama kondisi lainnya. Nah, kalau risiko audit ini bisa dikendalikan, misalnya kayak dengan melakukan perencanaan audit yang memadai, terus melakukan supervisi atau pengawasan yang tepat, kemudian menerapkan prosedur audit yang efektif, atau juga bisa menerapkan standar pengendalian mutu pemeriksaan. Mungkin begitu dari kelompok kami, apakah sudah jelas? Baik, terima kasih kelompok. Oke, sama-sama. Kemudian saya akan jawab pertanyaan tambahan dari Saudari Ana yang bertanya, apa yang harus dilakukan auditor apabila penggabungan salah saji menyebabkan salah saji material? Jika dari bukti-bukti audit yang telah dikumpulkan, kemudian ketika digabungkan kemungkinan salah sajinya akan menjadi salah saji material, maka auditor itu harus minta ke manajemen untuk menghilangkan salah saji material tersebut. Nah, jika manajemen menolak atau tidak menghilangkan salah saji material tersebut, maka auditor harus memberikan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar atas laporan keuangannya. Nah, salah saji material ini bisa dihilangkan dengan bagaimana? Yaitu misalnya dengan menerapkan prinsip akuntansi yang semestinya, kemudian penambahan atau pengungkapan yang semestinya. Mungkin seperti itu. Apakah sudah jelas, Saudari Ana? Bisa dijawab di kolom chat. Oke, sekian presentasi dan sesi diskusi dari kelompok kami. Saya minta maaf jika ada kekurangan atas presentasi kami. Saya kembalikan ke Pak Dan. Ya, terima kasih kelompok yang sudah membawa kita kepada presentasi yang menarik, baik, terkait pengetahuan dan pemahaman bagi auditor terhadap risiko bawaan atau inherent risk dan risiko pengendalian sebagai bagian dari risiko audit. Tentu saja ditambah dengan risiko deteksi ya. Kalau risiko bawaan ini memang terkait dengan sifat perusahaan di masing-masing industrinya dan secara khusus ya di masing-masing industrinya secara umum dan secara khusus tentu saja bisnis proses yang ada di dalam perusahaan sendiri. Nah, selain itu ditambah juga dengan risiko pengendalian. Nah, risiko pengendalian di sini kan terkait dengan
sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh perusahaan. Apakah sistem pengendalian internalnya itu memadai atau tidak? Nah, itu yang kemudian dinilai oleh auditor sebagai bagian dari penilaian terhadap risiko audit. Secara keseluruhan adalah bagian dari yang namanya audit berbasis risiko, ya, pengauditan berbasis risiko. Nah, kalau sedangkan risiko deteksi itu kembali kepada kemampuan dari si auditor untuk mengetahui adanya resiko-resiko yang melekat dalam perusahaan, baik itu resiko bawaan maupun resiko pengendalian. Nah, kalau udah ngomongin resiko deteksi, berarti kan urusannya dengan pengetahuan, dengan pengalaman dari si auditor saat melakukan proses audit. Jadi saat melakukan prosesnya. Nah, ini masih di awal, jadi melakukan penilaian terhadap resiko-resiko itu. Jadi risk assessment itu melakukan penilaian terhadap resiko-resiko itu. Tentu saja kemudian melihat besaran permasalahan perusahaan, besaran resiko perusahaan, besaran cakupan perusahaan, terus kemudian dipertemukan, dihubungkan dengan kemampuan diri sendiri dari auditor untuk kemudian tahu diri, oh ternyata saya nggak bisa, gitu. Ternyata saya nggak mampu, tapi saya harus ambil ini ya, karena ada satu dan lain hal saya harus ambil. Maka dia bisa saja menambah dengan tim audit yang dari staf ahli yang diperbantukan gitu ya, yang diikutkan dalam proses auditnya. Nah, itu langkah-langkahnya dalam melakukan penilaian risiko dan untuk apa sebenarnya. Ya, karena kalau tidak, ya akan menghadapi masalah besar auditnya saat proses audit dilakukan, hasil akhirnya itu bisa malah menjadi masalah besar bagi perusahaan dan bagi auditor. Ya. Nah, secara garis besar apa yang sudah disajikan oleh kelompok ini cukup baik, bagus bahkan, jadi rapi gitu ya. Ada beberapa kesalahan, kekurangan kecil seperti masalah yang bahasa asing tidak dicetak miring, terus kemudian tanda baca. Jadi hanya terkait dengan penulisan saja, tidak ada yang salah gitu ya. Jadi hanya beberapa yang memang kurang lengkap saja ya, terkait dengan cara penulisan dan sebagainya. Presentasinya juga baik gitu ya, materi presentasinya artinya PPT-nya juga baik, tidak kemudian teks banyak teks, tapi kemudian lebih kepada apa ya, semacam icon atau singkat juga, penjelasan singkat yang kemudian secara lebih mendetail dijelaskan oleh penyajinya masing-masing. Ya cukup baik. Nah, kembali kepada materi yang sudah disajikan oleh kelompok ini, kita tahu bahwa kemudian dasar dari atlas ini, tujuan dari atlas ini adalah untuk membantu auditor melaksanakan audit dengan prinsip audit berbasis risiko. Nah, saya akan terus ingatkan bahwa atlas ini hanya sekedar alat bantu. Dia tidak kemudian menjadi sesuatu yang sifatnya menjadi yang utama, tidak. Dia adalah alat bantu untuk auditor itu merumuskan kira-kira resiko yang saya hadapi apa yang kemudian bisa saya lakukan, ya, melakukan mitigasi, strategi penundukannya, ya, bagaimana kemudian resiko itu diminimalisir, dan kemudian bagaimana melengkapi laporan auditnya untuk kemudian merumuskan opini dengan baik. Jadi ini alat bantu, tapi sangat membantu karena apa? Ya ada banyak hal yang ada yang sifatnya kuantitatif dan kualitatif yang bisa kemudian digabung menjadi satu gitu ya. Ada yang kemudian sifatnya adalah penjelasan, ya narasi, atau ada yang sifatnya ya tidak gitu ya, atau angka 1 sampai 5 Likert, seperti Likert,
atau penilaiannya itu 1 sampai 10 gitu ya. Ada banyak alat yang dipakai di sini. Dan sebenarnya ini sama seperti saat Anda belajar MedPen atau belajar nanti di penelitian, apa yang ditulis apa yang dilakukan oleh atlas itu sama seperti Anda saat kemudian mengumpulkan data, gitu ya. Dan kemudian ujung akhirnya bahwa kemudian hasil akhirnya kemudian dinilai, terus kemudian dianalisis, dan kemudian bisa disimpulkan menjadi sebuah opini. Jadi ya dekat banget dengan MedPen. Jadi sebenarnya kalau dikatakan audit itu kan proses penelitian kan, proses penelitian terhadap kinerja perusahaan dan sebagainya. Jadi sebenarnya ini adalah metodologinya, alat bantunya ya, yang kemudian dijadikan dasar. Jadi ya belajar MedPen, belajar ini ya saya pikir Anda sudah di jalur yang benar ya, karena belajar dua-duanya, dan nyatanya memang apa yang disampaikan oleh kelompok ini terstruktur bagus dan detail. Nah, itu yang gambaran umum yang katakanlah di kelompok ini sudah dijelaskan di latar belakangnya. Nah, saya kemudian masuk ke bagian lebih lanjut, risiko audit seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, bahwa ternyata ada 3, tapi sebenarnya bisa kita bagi 2. Yang 2 itu ada di dalam perusahaan, yaitu inherent dan control risk yang hari ini kita pelajari, dan detection risk itu yang ada di dalam auditor itu sendiri. Jadi ya, walaupun kita paham resiko bawaannya, resiko pengendalian yang kita paham, tapi ternyata kita tidak mampu untuk melakukan deteksinya, ya jangan dipaksakan. Kan? Jangan dipaksakan untuk melakukan auditnya. Ya, karena kemudian akan menjadi hasilnya resiko auditnya membesar, bahwa hasil akhirnya itu yang namanya laporan auditnya bisa saja menjadi misleading, bisa saja salah, bahkan kemudian menjadi balik menjadi sesuatu yang berbahaya karena akan berkonsekuensi hukum. Hasil audit yang salah itu akan berkonsekuensi hukum bagi auditor. Nah, kelompok ini mengawali dengan resiko audit. Apa aja resiko audit ya? Ada 3 itu, tapi kalau kita bisa itu sebenarnya ada 2 ya. Saya ulangi sekali lagi, ada resiko inherent dan resiko pengendalian yang itu melekat pada perusahaan, dan ada yang kemudian yang namanya resiko deteksi yang merupakan bagian dari kerja-kerja audit. Nah, apa itu inherent risk? Kelompok ini kelompok tadi sudah menjelaskan dengan baik. Apa itu resiko inherent? Nah, kalau boleh saya tegaskan lagi bahwa risiko inherent itu kan terkait dengan ciri khas perusahaan itu, aktivitas yang melingkupi ciri khas perusahaan itu. Nah, kalau secara singkat enaknya omong itu bahwa kemudian inherent risk itu sangat terkait dengan proses bisnis dari perusahaan. Ya, proses bisnisnya seperti apa? Dan kemudian saya kaitkan dengan pertanyaan yang ada di sini. Seperti pertanyaannya Samuel gitu ya, resiko bawaan yang tinggi, seperti apa resiko bawaan yang tinggi untuk masing-masing usaha. Kelompok ini tadi sudah menjelaskan bahwa resiko yang tinggi itu keuangan, ya boleh itu perspektif atau pemikiran dari kelompok ya. Nah, tapi sebenarnya semua usaha itu pasti punya resikonya masing-masing. Mana yang paling tinggi? Nah, selama ini yang dianggap paling tinggi memang salah satunya adalah sektor keuangan. Kalau kondisinya itu normal. Kalau kondisinya tidak normal, sektor keuangan semakin bermasalah, gitu ya, karena dia sangat mudah atau rapuh terhadap faktor-faktor makro seperti yang dijelaskan oleh kelompok tadi ya, oleh Isabella kalau nggak salah ya. Jadi dia sangat rapuh. Kalau kondisi perang kayak begini, kalau seperti kondisi perang, katakanlah seperti di Timur Tengah atau yang terjadi sekarang di Rusia, Ukraina, apa yang terjadi? Sektor keuangan nyaris ambruk karena bank-bank itu terus kemudian mendapat embargo dan sebagainya, sehingga ada banyak kemudian sektor wisatawan, contohnya yang ada beberapa di Bali itu
nggak bisa mengambil uang, terutama mereka yang dari Rusia ya, mereka nggak bisa mengambil uang. Terus kemudian kalau kondisi normal, memang kemudian mereka ya kalau kondisi normal, tapi ekonomi makro stabil, ya maka akan relatif masih aman, walaupun kemudian sangat sensitif terhadap goncangan. Kalau kemudian kondisi kondisi negaranya itu sedang high inflasi, hiperinflasi ya seperti di Amerika Utara saat sekarang, ya tentu saja sektor keuangan akan goncang. Nah, itu kalau kemudian kondisinya seperti keuangan. Tapi ada yang lain, ada yang kemudian juga resikonya tinggi. Contohnya saat pandemi seperti ini. Sektor keuangan bermasalah memang, tapi tidak terlalu rontok banget gitu ya. Tapi coba kalau kemudian kita lihat seperti kondisi pandemi sektor pariwisata. Wah, itu kan mulai dari travelnya gitu ya, sampai kemudian hotelnya, destinasinya, pendukung wisata itu contohnya seperti tempat makan dan sebagainya, berapa banyak yang kita lihat sudah nyaris gulung tikar gitu ya. Kalau tempat makan sudah banyak yang gulung tikar ya, yang kecil-kecil, bahkan yang gede-gede beberapa restoran, bahkan restoran cepat saji dan sebagainya juga mengalami kerugian dan bahkan menutup gerainya di beberapa tempat. Contohnya hotel, berapa banyak kalau kemudian hotel di Bali sekarang yang pada dijual semua gitu ya, dijual murah. Nah itu rontok, tapi kemudian ada yang meningkat gitu ya, pada kondisi pandemi ini ternyata sektor pariwisata meningkat drastis ya. Orang masih bisa orang masih tetap butuh rumah sakit ya, karena kondisinya memang mengharuskan mereka masuk rumah sakit. Jadi tergantung kondisi juga, tergantung kondisi makronya seperti apa. Tapi bahwa setiap industri itu punya resikonya masing-masing. Seperti yang kelompok ini jelaskan tadi, kemudian sektor manufaktur terutama kertas. Nah, ternyata dengan kondisi sekarang digitalisasi itu sudah menjadi sesuatu yang harus. Nah, bagaimana dengan kondisi produksi kertas? Berapa banyak sekarang pabrik kertas yang tutup? Ya, ada yang contohnya itu pabrik kertas yang memang produk lama ya, yang produknya tidak terlalu bagus, itu seperti yang ada di Legas, itu. Berapa kemudian resikonya dengan kimia? Nah, itu juga beresiko ya, karena mereka juga rentan bahwa mereka dianggap hasilnya itu bukan hasilnya, proses produksinya itu rentan terhadap lingkungan ya. Itu juga jadi kerentanan tersendiri dalam kondisi sekarang. Terus kemudian kalau kita lihat industri yang lain ya, manufaktur. Nah, ada banyak sebenarnya resiko tergantung dengan kondisi perkembangan zaman, kondisi ekonomi makro itu akan berpengaruh pasti terhadap kondisi modern, dan setiap masanya itu berganti-ganti mana yang terjadi. Jadi kalau saya membantu jawab dari kelompok ini apa yang disampaikan mana yang resikonya tinggi, ya tergantung kondisinya. Kalau kondisinya aman-aman saja, lancar-lancar saja, baik-baik saja, seperti tahun 2000-an sampai 2020, sektor keuangan itu booming, betul-betul meningkat drastis. Tapi sekarang kondisi pandemi, sektor keuangan agak menurun. Sebaliknya dengan kondisi pandemi, yang namanya sektor pariwisata turun drastis. Padahal sebelum ini 2015-2020 buka pariwisata itu jadi sekali ya, dengan munculnya banyak destinasi-destinasi baru. Tapi sekarang kondisinya sudah membaik, malah sekarang terjadi peningkatan, tapi orang bergeser karena sekarang orang menikmati pariwisata tidak seperti dulu ya, masuk ke artificial destination ya, tempat destinasi yang artifisial buatan gitu ya. Sekarang arahnya malah lebih kepada healing gitu ya, untuk healing ke tempat yang lebih ke pantai, ke gunung dan sebagainya. Tinggalnya pun tidak memaksakan ke hotel dan sebagainya. Mereka lebih suka ke tempat-tempat yang tidak banyak orang ya, tidak crowded gitu ya. Jadi seperti katakanlah
homestay, guest house itu malah meningkat drastis. Tapi tentu saja dengan syarat-syarat tertentu ya, jaminan kesehatan dan sebagainya. Karena menjauhi kerumunan, menghindari kerumunan dan menghindari kerumunan. Nah, demikian pula hal yang lain lagi yang bisa kita lihat. Jadi resikonya berganti-ganti tergantung kondisinya, tergantung keadaan dari makro dan industri secara keseluruhan. Nah, ada faktor-faktor yang kemudian juga dijelaskan oleh kelompok ini. Ada faktor apa saja yang berpengaruh ya? Ada sifat bisnis dan untuk resiko inherent ini berasal dari mana? Ada sifat bisnis yang sudah saya jelaskan. Ada temuan audit dari tahun sebelumnya dari auditor. Kalau yang kita sendiri enak ya, kita langsung bisa tahu. Tapi kalau kemudian kita auditornya itu berbeda tahun kemarin, maka kita harus membangun komunikasi dengan auditor tahun sebelumnya. Dan kemudian mereka menyerahkan kita untuk kita lihat, kita analisis hasil auditnya dengan kondisi sekarang. Dan kemudian terkait dengan tentu saja transaksi-transaksi yang ada di dalam perusahaan itu, apakah sifatnya sederhana atau yang kompleks. Tentu saja seperti kelompok tadi, kalau kontrak-kontrak jangka panjang properti itu kemudian juga ada kesulitan tersendiri. Itu masih properti. Bagaimana terus kemudian kalau perusahaannya itu adalah perusahaan migas. Nah, itu kan mulai dari mencarinya, mengolahnya dan sebagainya, pengapalannya itu kan resikonya juga tinggi, sehingga itu juga harus perlu pemahaman yang ekstra dari masing-masing auditor. Tidak banyak orang yang paham mengenai dunia migas ya, minyak dan gas bumi itu, sehingga auditornya juga khusus. Kerjaannya jarang-jarang, tapi duitnya gede banget. Gede pakai banget gitu ya. Sektor kehutanan dan perkebunan ya itu ilmunya agak beda, karena kemudian harus paham banget dengan yang namanya aset biologis. Nah, itu kan nggak banyak orang yang paham dan tahu. Ya. Oke, itu yang terkait dengan resiko inherent. Nah, bagaimana dengan kontrol risiko pengendalian? Nah, ini terkait dengan SPI, bagaimana sistem pengendalian yang ada di dalam perusahaan. Jadi kalau perusahaan itu sudah tahu dia itu kompleks usahanya, apalagi sudah ukurannya besar, maka seharusnya perusahaan ini harus menyusun sebuah sistem pengendalian internal yang sangat bagus juga, harus kompleks juga. Jadi tidak bisa kemudian mereka membuat, katakanlah sudah kompleks ini kegiatannya, tapi mereka tidak punya SOP, tidak punya SOM, ya, bukan hanya SOP itu bukan hanya urusannya dengan ini, bukan hanya dengan prosedur yang sifatnya operasional, tapi SOM. SOM itu adalah prosedur untuk manajemen. Ya, bagaimana manajemen itu harus beroperasi, bagaimana kemudian dengan tingkat keputusan, pembagian keputusannya dan sebagainya. Nah, ini tentu saja sistem yang sangat kompleks juga yang harus dibuat. Nah, di sini kelompok ini sudah menjelaskan tadi kontrol risk itu terkait dengan kelemahan pengendalian internal. Nah, kemudian menarik juga pertanyaan dari Kak Esa gitu ya. Bagaimana kalau kemudian SPI dan TJWG beda ya, antara SPI yang di sini adalah sistem pengendalian internal sistemnya dengan SPI yang ditanyakan oleh Kak Esa ini tadi adalah satuan pengendalian internal. Jadi satuannya, orangnya. Karena kalau saya kaitkan dengan TJWG, Duscapil Governance, kan berarti orang-orangnya. Ya. Kalau tidak punya SPI, apalagi kalau sudah nggak ada sistemnya, nggak ada orangnya, ya pastilah. Wong yang punya sistem aja kadang-kadang nggak ada orangnya, nggak ada sistemnya, terus dia kerja apa? Kan jadi lucu juga ya.
Nah, apalagi TCWG-nya ya, Justice Governance. Itu berarti mulai dari SPI, terus kemudian auditor internal, terus kemudian bahkan sampai komisaris independen itu nggak ada gitu ya. Ya ini kan kemudian ini perusahaan apa gitu ya, kalau perusahaannya sudah yang wajib audit itu sudah kebanyakan perusahaan-perusahaan yang kelasnya sudah menengah atas itu sudah ada. Katakanlah yang wajib audit itu yang mereka fidusia. Fidusia itu mereka yang memanfaatkan dana publik. Contohnya seperti BPR ya, Bank Perkreditan Rakyat, yang namanya KSP ya, Koperasi Simpan Pinjam. Sekelas KSP itu sudah wajib audit karena mereka wajib menjalankan etap. Nah, berarti apa? Mereka KSP, BPR itu punya orang-orang yang di dalamnya di situ, mereka punya auditor internalnya, mereka punya sistem pengendalian internal, dan mereka ada pengawas ya, kalau koperasinya ada pengawas koperasi, sedangkan kalau di BPR-nya itu ada yang namanya komisaris independen, sama seperti perusahaan pada umumnya ada yang namanya komisaris independen ya, yang nah itu kayak begitu. Atau tugas-tugasnya apa sih itu? Kalau SPI, Satuan Pengendalian Internal, memastikan bahwa kemudian operasional perusahaan itu berjalan sesuai dengan aturan. Jadi dia yang memastikan SPI, satuan itu memastikan bahwa SPI, sistem pengendalian internalnya itu sudah jalan. Nah, sistem internalnya jalan itu kalau apa? Kalau kemudian orang-orangnya taat pada SOP dan SOM. Ya, jadi sudah harus taat itu, makanya namanya audit ketaatan gitu ya, yang dilakukan oleh audit internalnya yang lebih atasnya itu melakukan namanya audit ketaatan. Jadi hasil dari SPI itu kemudian oleh auditor internal dinilai apakah orang-orang ini sudah taat atau tidak, apakah sebuah entitas itu taat atau tidak, apakah ada penilaiannya, ada nanti kemudian ada kita kan ngomongin resikonya dan rekomendasinya ya, ada mulai low risk, medium risk. Jadi kita memberikan rekomendasi, tidak memberikan penilaian seperti auditor ya. Kalau auditor kan jelaskan ya, tidak memberikan pendapat, tidak wajar, wajar dengan pengecualian, dan ada wajar tanpa pengecualian. Nah, kalau kemudian di audit internal itu dilihat apakah kemudian mereka ketidaktaatan itu apakah low risk, masuk kelompok medium risk, atau high risk, atau bahkan ada banyak ya istilahnya, ada yang menyebut faktor, ada kemudian yang keempat itu biasanya macam-macam lah, yang pokoknya yang very high risk dan sebagainya ya. Nah, itu masing-masing perusahaan kan belum membuat nanti. Kalau Anda ingin baca lebih lanjut di semester 7 itu ada audit internal yang akan kita pelajari bareng-bareng. Tapi masih dijadikan mata kuliah pilihan ya. Silahkan kalau memang tertarik audit, nanti belajar auditor internal. Audit internal itu seperti apa semester 7 depan. Silahkan memilih mata kuliah itu. Nah, jadi harus dipastikan apakah bahwa kemudian perusahaannya tidak ada TCWG, ya jadi masalah kalau kemudian perusahaannya. Kalau kecil sih nggak ada masalah, tapi yang perusahaan menengah aja, sekelas BPR, sekelas koperasi kredit aja, atau koperasi simpan pinjam harus punya. Pada umumnya koperasi itu diwajibkan untuk membuat laporannya berbasis ETAP atau EP, sehingga mereka wajib audit. Tentu saja kalau kemudian asetnya di bawah 1,5 tidak wajib audit. Jadi untuk koperasi itu kalau ekuitasnya itu 1,5, ekuitasnya atau aset, lupa antara ekuitas dan aset itu sudah 1,5 miliar, itu sudah wajib audit. Sedangkan untuk yang koperasi syariah itu 2,5, itu sudah wajib, 2,5 miliar itu sudah wajib audit. Nah, perusahaan itu kelasnya koperasi loh, kelasnya BPR, apalagi itu bank gitu ya. Yang gede ya tentu saja di atasnya ya bank pasti audit.
dan kemudian auditornya internalnya itu malah banyak, ya. Nah, hal apa lagi yang kemudian dilakukan oleh auditor internal untuk membantu kerja-kerja dari auditor eksternal? Karena mereka yang rutin tiap hari, hasilnya apa lagi? Jadi selain ketaatan tentu saja namanya audit kinerja, ya, audit performance audit. Itu apa? Dinilai. Jadi melakukan analisis laporan keuangan. Apakah ini sudah efisien? Apakah sudah efektif? Apakah kemudian sudah ekonomis? Terus kemudian memberikan masukan manajemen untuk kemudian melakukan efisiensi terhadap anggaran lebih baik lagi, efektivitas pendapatan lebih tinggi, gitu ya. Dan kemudian tingkat ekonomisnya, ya, labanya. Jadi diingatkan, perusahaan itu diingatkan terhadap apa? Terhadap efisiensi. Berarti urusannya dengan apa? Urusannya dengan likuiditas. Ya. Urusannya dengan solvabilitas. Performanya, kinerjanya, urusannya dengan aktivitasnya perusahaan itu dinilai oleh auditor internal, bukan SPI lagi, ya, tapi auditor internal yang lebih atas dan sepengetahuan dari komisaris independen atau pengawas. Nah, apakah ini tidak dikerjakan oleh auditor? Loh, auditor itu memeriksa kalau kemudian ada, bukan hanya memeriksa, bahkan auditor eksternal itu melakukan lagi yang namanya substantif tes itu tadi terhadap rasio-rasio keuangan itu dilakukan mereka, dan kemudian dibandingkan miliknya perusahaan, miliknya auditor internal dengan miliknya perhitungan mereka. Karena apa? Pertimbangannya sangat beda. Contoh konkret ini, ya, antara koperasi katakanlah koperasi sifat pinjam, apalagi yang kemudian sifatnya CU, ya, yang berangkatnya dari belakangnya CU, koperasi kredit, seperti tempat saya membantu, ya. Itu kami secara gerakan itu harus menggunakan alat analisisnya namanya PERS. Ya, laporan keuangan itu dianalisis dengan PERS, PEARLS, ya. Jadi mengenai protection, terus kemudian E-nya itu equity, A itu aset, gitu, ya. R itu rentability, gitu, ya, rentabilitas itu harus dinilai. Dan itu cara perhitungannya agak beda dengan kemudian yang diharuskan oleh pemerintah. Pemerintah itu lewat undang-undang untuk Menteri Koperasi itu mengharuskan kami menggunakan CAMELS, Capital, Asset, Management, Equity, Liability, dan Sustainability. Itu yang juga dipergunakan untuk BPR. Auditor punya caranya sendiri untuk menghitung, ya. Mereka akan kemudian, apalagi yang di atlas itu nanti, kalau yang Anda baca di atlas, itu menggunakan yang analisis laporan keuangan yang seperti biasa yang Anda pelajari, ya. Ada likuiditas, ada solvabilitas, gitu, ya. Rentabilitas atau profitabilitas, aktivitas, pasar, itu kemudian harus disinkronkan karena alatnya bisa saja beda, walaupun kalau dilihat dipetani satu persatu, dicari rinci satu persatu, itu ada yang sama. Nah, beda lagi terus kemudian kalau bank itu menggunakan saya lupa singkatannya, itu cuma menggunakan 4, ada 4, ya, saya ingat, tapi namanya itu yang saya lupa, ya. Apa namanya? Itu ya cuma 4 alatnya. Sebenarnya dia sama dengan CAMELS, cuma disederhanakan lagi jadi 4 alat utamanya, tapi kemudian sub-subnya banyak, gitu, ya. Seperti likuiditas kan ada likuiditas 1, 2, 3, 4 sama seperti itu. Nah, kalau yang Anda pelajari itu adalah untuk manufaktur, bukan untuk bidang keuangan. Jadi apa? Makanya di tugas yang kemarin-kemarin itu yang Anda pelajari itu tidak boleh menggunakan perbankan karena apa? Tidak ada persediaannya. Nah, Anda
Anda kan sudah tahu bahwa alatnya itu ini untuk manufaktur, untuk keuangan itu ternyata untuk koperasi kredit berbeda, untuk koperasi simpan pinjam ada lagi, untuk bank beda lagi alatnya. Kecuali BPR masih menggunakan yang Camels. Nah, berarti apa ada banyak varian metode untuk menghitung, itu harus diketahui semua. Karena apa? Kalau tidak, jangan-jangan hasil akhir yang namanya kondisi kinerja perusahaan tidak sebagus yang itu melalui alat kata-kata yang dipakai oleh auditor. Tetapi kan auditornya kan pernah belajar akuntansi, auditornya belajar juga analisis laporan keuangan, ya sudah paham alat ini yang mana yang bisa dipakai, ya, yang mana yang disesuaikan dengan yang dipakai. Nah, kebetulan karena kami koperasi kredit yang harusnya itu secara nasional itu namanya koperasi KSP, koperasi pinjam, alatnya saya keluarkan dua, saya minta kepada bagian keuangannya dulu hanya menggunakan Camels, Penkes itu yang dibuat laporan ke pemerintah, saya buat dua-duanya harus muncul. Dan kemudian dibandingkan juga alatnya auditor. Nah, ternyata linier, jalannya baru sama gitu hasilnya. Ya, gitu. Dan itu kita yang menyiapkan, TCWG mengarahkan, kemudian bagian keuangan yang menyiapkan, auditor internal melakukan auditnya, terus kemudian 1 tahun sekali nanti diperiksa lagi dengan mungkin metode yang berbeda oleh auditor. Jadi ini harus cross semuanya, harus sesuai. Nah, itu bahwa itu resiko itu bahwa kemudian resiko kontrol risiko tidak hanya SPI tapi juga terkaitan dengan performance audit. Tapi di audit internal ada yang namanya juga manajerial audit. Bagaimana manajerial ini benar nggak dalam mengambil keputusan? Itu juga di audit bagi manajer. Karena apa? Di audit nanti di audit eksternal juga ada. Audit eksternal itu memeriksa asersi, pernyataan-pernyataan dari manajemen bahwa sudah tidak ada salah saji, bahwa keputusan sudah diambil benar, bla 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 bla, itu banyak ada. Ya. Tapi kemudian apakah ini sinkron dengan kemudian hasil auditnya? Saat kemudian diaudit, benar nggak seluruh asersi muncul sudah kamu uji keberadaan terhadap asersi transaksi, ya, bagaimana terhadap yang namanya keberadaan dan keterjadian existence of use. Apakah kemudian bagaimana dengan pisah batas, ya, cut off, atau kalau di akuntansi itu periodicity-nya, apakah sudah benar? Nah, ini kan diaudit semuanya oleh auditor. Itu untuk transaksi, bagaimana untuk saldo, bagaimana kemudian asersi terhadap itu kan semua dinyatakan oleh manajemen bahwa saya sudah melakukan semuanya. Nah, sebelum diperiksa audit, ya kan daripada salah dalam menilai asersi, itu kan ada TCWG yang membantu menyusun dan ada audit internal di dalam yang memastikan bahwa semuanya sudah baik-baik saja. Ya, keputusan sudah benar, persyaratan-persyaratannya seperti kalau kemudian ada pembelian aset itu ada enggak di notulen rapat umum pemegang saham, ada enggak kemudian pengajuan dari manajemen, itu kan harus ada semua. Karena apa? Ini dipastikan oleh TCWG karena kemudian nanti akan dipasti audit eksternal, audit independen itu akan memeriksa. Kalau ada beli aset, kemudian tidak ada permintaan dari manajemen, terus kemudian tidak ada notula rapat umum pemegang sahamnya, tiba-tiba manajemen memutuskan itu berdiri, itu berarti manajemennya melakukan yang namanya manajemen fraud. Untuk apa tujuannya? Dia untuk mengenakkan dirinya sendiri. Contohnya beli aset apa, mobil dan sebagainya. Itu harus ada keputusan dari atas. Sehingga saat audit meriksa, loh, ini Anda beli aset di tahun ini, ada beli mobil 2. Kemudian dilihat, loh kok nggak ada, ini pemegang saham kok nggak ada notulisnya, tidak ada notulennya. Loh, ini siapa? Berarti apa? Dia tidak memenuhi asersi untuk syarat dari manajemen audit. Ya sudah, bagi auditor, wah ini ada yang salah. Ini sudah melakukan apa? Entah itu masuk kepada
financial fraud ya, fraudulent reporting, laporan keuangan yang salah, ataukah masuk kepada misappropriation aset. Jangan-jangan itu asetnya milik perusahaan, harusnya milik perusahaan, tapi yang menikmati hanya direkturnya. Lihat di suratnya, kalau di suratnya atas nama perusahaan, tapi yang menikmati direkturnya toh, ya ada yang salah gitu. Tapi kalau sudah sampai kemudian namanya bukan nama perusahaan, namanya direkturnya sendiri dan dipakai untuk aktivitas sendiri, tapi yang uangnya perusahaan, jadi dia sudah melakukan namanya bukan misappropriation aset, tapi dia sudah melakukan yang namanya fraudulent reporting, artinya laporan keuangannya palsu. Laporan keuangannya ini harusnya semuanya asetnya perusahaan, kok bisa itu aset perusahaan atas nama pribadi. Nah, auditor itu meyakinkan apa yang kerja-kerja yang bisa dilakukan oleh auditor independen ini, karena apa? Dia melaporkan mempertanggungjawabnya pada pihak luar. Jadi kerja-kerja auditor itu kayak ya. Nah, kebetulan ini masuk kepada atlasnya ya, atlasnya banyak bagiannya, walaupun sebenarnya dia hanya 200. Di A230, 240-nya sedikit, 250 yang banyak juga, dan 260 hasilnya. Jadi kelompok ini tadi sudah menyajikan kasus yang baik, contoh kasus yang baik juga. Ya, kita tahu A230 itu terkait dengan risiko inherent, dan untuk risiko kontrol, risiko pengendalian itu di 250 ya. Bisa dikajikan juga bagaimana contohnya, bagaimana ternyata isinya walaupun kelihatannya banyak kan tinggal drop down aja ya. Ya ada atau tidak dan sebagainya. Terus kemudian ada memang beberapa nilai yang harus diestimasi. Tapi kan kemudian sifatnya kan apa yang ada di laporan keuangan sudah dimasukkan, semuanya sudah didata, langsung secara otomatis terkirim ke atlas ya. Karena di atlas inherent itu kan untuk yang 230 terkait dengan risiko inherent kan itu ada ada A230.1, 230.1, 230.2, 230.3 dan seterusnya. Nah, ini kalau ternyata apa yang terkait dengan perusahaan itu ternyata hasilnya buruk gitu ya. Katakanlah di sini entry level gitu ya, tentang siklus penjualan. Nah, ini baginya ternyata per siklus ya untuk A230. Ternyata pengendalian internalnya buruk. Otomatis apa yang terjadi? Bisa saja kemudian pengendalian secara umum itu nilainya buruk, secara buruk ya. Karena setiap siklus itu tetap muncul ya. Ada siklus penjualan dan utang usaha, ada siklus pembelian, persediaan, utang dan pengukuran, ada siklus penyimpanan dan pengendalian kas, siklus penggajian, siklus penggunaan persediaan, dan ya itu ada 5 siklus itu yang kemudian kan yang nggak ada cuma siklus pendanaan ya, siklus perolehan dana atau ekuitas dan utang jangka panjang yang nggak ada. Nah ini semuanya masuk, kemudian dinilai masing-masing SPV-nya, kemudian dibuat kesimpulan. Jadi tinggal memasukkan aja datanya, dan itu datanya sebenarnya ditarik data dari data. Karena ini kan sistemnya Excel ya, dengan laporan keuangan itu kan juga kebanyakan juga bisa diekspor ke dalam Excel. Katakanlah saya punya sistem sendiri gitu, tapi kan hasil akhirnya print out-nya dalam Excel juga. Tinggal dimasukkan ke sini. Jadi sebenarnya nggak sulit-sulit juga, tinggal kemudian bagaimana uraiannya. Nah, tinggal kemudian setelah masuk hasilnya, kan itu sifatnya semi kuantitatif ya, baik, buruk, tinggi, rendah, kayak begitu, itu harus dijelaskan. Kalau baik itu kayak apa? Auditor ada penjelasannya singkat-singkat itu juga di atlas ya. Nah, itu seperti apa? Katakanlah internalnya apa sebagainya, kemudian penilaiannya samping, kita lihat di situ nanti apa semuanya juga secara otomatis, hasil akhirnya tinggal kemudian dilihat ya completed, lengkap, terus kemudian terpenuhi atau tidak. Ya intinya sebenarnya kita melengkapi atlas. Jadi atlas itu kan alat untuk membantu kita untuk melengkapi. Karena apa? Kalau dulu kertas kerja ya
Saya kebetulan eranya kan, ya sekarang sudah ada Atlas. Ya. Sebelum Atlas itu apa yang terjadi? Saya semuanya merekam kertas kerjanya itu di dalam Excel. Satu persatu. Ya Excelnya apa? Ya Excel yang saya buat sendiri, ya, atau yang dibuat oleh kantor saya, ya, kantor administrasi, atau kemudian saya mengembangkan sendiri. Nah, itu harus disinkronisasi. Orang lain belum tentu bisa baca loh. Ya baca, kalau hasilnya bisa baca, tapi melihat katakanlah kolom dan ininya lajurnya kan macam-macam ya. Ada orang yang sukanya ke bawah, membuatnya itu ke bawah. Ya kolomnya kolom 1 ini apa dalam menilai. Kalau saya sukanya itu menyamping. Sehingga kemudian satu item itu kemudian ada yang di bawah ini, kayak enaknya ngomong ya. Di atas itu adalah variabelnya. Di bawahnya itu adalah item atau parameter itemnya ya. Atau bukan alat di bawah itu, di atas itu variabel, di bawahnya itu item ya, bolehlah item ya, atau subvariabelnya. Di bawahnya baru muncul parameternya, alat ukurnya, cara menghitungnya. Ada yang membuatnya suka ke bawah kayak gitu, sehingga satu-satu, dan kemudian dia membuatnya apa? Membuatnya di banyak ini apa, di Excel kan ada satu itu apa tentang apa, terus kemudian dua apa, itu ada yang nggak begitu, sehingga banyak gitu. Saya nggak suka. Karena apa? Yang saya buka jadi banyak. Saya buka Excel 1, terus kemudian nggak file ya, nggak bisa file. Ke sampingnya saya buka lagi, gitu ya. Record-recordnya itu saya buka lagi, sebelahnya lagi. Karena apa? Mereka membuatnya satu persatu. Nah, saya nggak suka. Saya sukanya itu langsung membuat satu gitu ya. Langsung di sini variabelnya, di sini kemudian itemnya, di sini parameternya. Jadi membuat evaluasinya itu langsung menyamping semuanya. Tapi cukup satu file dan satu record. Nah itu banyak orang yang suka, mas dibikin susah. Karena apa? Meriksanya jadi nyamping. Jadi Excelnya itu harus terpaksa disampingkan dulu. Jadi panjang. Jadi saya bukan lagi 1, 2, 3, 4, mereka 1, 2, 3, 4 sedikit, kemudian saat penyampingnya A, B, C. Saya bisa saja A, B, C, D, E, F, G, H, I, J itu sampai panjang. Nah itu kan gaya saya. Karena saya sukanya begitu. Nah kan jadi susah, kalau tiap orang kan beda. Tiap kantor juga beda. Orang satu kantor aja bisa beda. Jadi sulit. Nah Atlas ini membuat semuanya jadi beda karena apa? Mau jadi satu. Walaupun bagi saya, ini tetap menyulitkan karena apa? Sistemnya apa? A pun ada A 110, 120, 110, 110, 120, 130, A 2. Berarti apa? Untuk berarti kalau kan dibagi 3 ya, A, B, C. Kemudian ini kan untuk risk assessment dan sebagainya. Jadi kemudian A110 itu apa? A120 itu apa? Kemudian yang A2, 230 ya untuk assessment. A kemudian yang belakangnya 310, 330. Jadi 300 itu kelompok besarnya. Bagi saya masih menyulitkan, artinya ini memang dibuat bukan dengan logika yang saya bayangkan. Tapi dengan ini kan akhirnya seragam seluruh auditor. Saya juga harus belajar pelan-pelan. Ternyata enak juga gitu ya kalau menggunakan logika Atlas, gitu ya. Karena ya jadi membantu auditor dalam melakukan mulai dari preliminary survei di awal ya, A110, yang A tapi 1 bukannya A100 kadang-kadang 110, 120 dan sebagainya. Terus kemudian masuk ke sekarang ke assessment itu depannya itu A2. A200 ya. 210, 220 dan kemudian yang hari ini kita belajar tentang risiko resikonya itu A230, 240, 250, 260. Tapi kan enaknya tidak kemudian membuat file pembingungan karena itu kelihatan gitu ya. Jadi ada yang nanti kemudian yang B
itu juga B100, B110 dan sebagainya. Yang kita melakukan bagaimana menanggapi risiko yang ada. Nah, itu jadi tinggal kita kemudian membantu mengisi tinggal memasukkan saja hasil akhirnya, kumpulannya nanti secara otomatis jadi satu semua ya, karena ini kan sudah tersistem. Kenapa Pak kok cuma membuatnya pakai Excel? Karena semua hasil itu bisa kita import Excel. Kalau kemudian satu aplikasi, katakanlah aplikasi tertentu, katakanlah tempat saya itu Susu, dia menggunakan Susu. Maka orang yang tidak menggunakan Susu di kantor koperasi kami, kalau mereka menggunakan Situndo, gitu ya, sistem yang lain yang dikembangkan oleh orang lain, atau menggunakan Abacus, menggunakan Abacus. Apa yang terjadi? Maka satu dengan yang lain tidak bisa ekspor, saling ekspor. Nah, dalam proses audit akhirnya ya harus menggunakan alat sendiri-sendiri. Nah, kalau ini kan enak, karena jadi satu, maka seluruh auditor bisa menggunakan alat yang sama. Seluruh macam entitas usaha dengan bisnisnya masing-masing juga tetap bisa diwaspadai. Jadi ini alat bantu, walaupun kalau kemudian Pak sepertinya ada kurang lengkap, ini nggak ada, ya sudah, karena alat bantu ini buat memang sifat umum yang bisa dipakai oleh siapapun, alat yang sifatnya generik, gitu ya, yang siapapun bisa pakai ya, makanya menggunakan drop-down saja. Itu kira-kira gambaran besar yang bisa saya tambahkan untuk melengkapi apa yang oleh energi pada mengenai konsep dan juga tentang atlas dan apa yang ada di dalam. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan oleh audiens maupun oleh kelompok? Oke, sepertinya tenang-tenang saja ya. Mungkin antara 11 sama 11 gitu ya. Nah, tapi kalau dari apa yang sudah disampaikan kelompok ini, bagaimana sepertinya sudah ada. Oke, sekali lagi saya memberikan apresiasi yang bagi kelompok ini sudah menunjukkan empat, kurang-kurang sedikit, tidak terlalu masalah ya, tapi baik presentasi PPT maupun juga dalam penyajian presentasinya maupun kemampuan menjawab dalam diskusi baik. Nah, saya harapkan nanti kelompok-kelompok yang lain tidak akan tidak perlu saya tidak bingung apa ya salah yang remeh-remeh gitu. Nah, kalau kita kelompok bisa contoh baik ya, PPT-nya juga enak saja. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan kerja keras tentang kerjasama oleh kelompok dan juga hari ini saya senang karena beberapa yang semuanya mungkin yang hari bertanya itu
dalam tanda petik belum terlalu aktif ya pada yang lain mulai aktif ya. Saya bertanya. Oke, kalau tidak ada yang lain, kalau tidak ada pertanyaan dan usulan oleh Nanti kita akan tutup dan akhiri perbicaraan kita hari ini. Mari kita berdoa dan bersyukur pada Tuhan karena apa yang sudah kita dapatkan jadi akan sesuatu yang baik bagi ilmu dan pengalaman Anda, baik untuk kita tekan studi masuk lebih-lebih untuk bekerja, kerja atau usaha yang ada. Kita akan tutup, kita berdoa, doa cukup. Sekali lagi terima kasih. Selamat pagi, selamat siang dan sampai ketemu lagi besok ya di teori